Sepertinya masih aktivitas normal aja kayaknya. Masih normal aja. Oke, apa saja yang lagi dikerjain? Yang lagi dilakuin sekarang, kalau yang biasa, reguler adalah mengontrol bisnis. Bisnis? Sebagai pebisnis. Oke. Sebagai ibu, ngurus anak-anak. Ya. Terus karena sekarang lagi mau mengikuti ya begitu-begitulah ya. Jadi adalah sedikit-sedikit kegiatan tentang itu, membangun komunikasi, terus juga sama berpartisipasi di beberapa acara sih. Tapi itu sebenarnya dari dulu udah sering. Udah sering. Nah, dijelaskan misalnya nama lengkapnya, kemudian lahir di mana gitu ya. Wargi Garut, nepangkeun, nama saya Lutfianisa Putri Karlina, dipanggilnya Putri aja biar gampang. Teh Putri gitu ya. Putri. Terus sebenarnya latar belakang pendidikan saya itu S1-nya adalah dokter gigi. Dokter gigi. Saya lulus dari UGM di tahun 2016. Namun sepanjang perjalanan saya berpendidikan medis itu belum pernah diamalkan. Sama sekali. Belum. Memang nggak kepikiran buka praktek gitu. Udah, kalau mengelola klinik saya ada di Garut, saya kelola, tapi saya tidak pernah praktek karena memang ya keputusan pribadi ya. Tapi kalau studi selesai. Sampai bergelar itu sah, selesai. Saya ikut uji kompetisi segala macam. Terus lanjut S2 karena memang dari dulu suka bisnis, jadi di SBM ITB. Jadi saya gelar S2-nya adalah MBA. Itu di tahun 2019 sampai 2021 pas COVID. Jadi tidak merasakan wisuda di sana. Wisudanya di rumah. Magister COVID ya? Magister COVID. Lahir di Garut di tahun 93. Ibu ya? Ibu saya orang Loji. Loji situ, yang belakang-belakang IBC. Jadi ini yang disebut dengan itu Garut. Iya, lahir di Garut. Sebenarnya di setiap jenjang pendidikan saya di Garut juga. SD saya di Paminggir 4. Paminggir 4. Terus SMP 1 Garut. Yang lama full tuh SMA 1 Garut. Nah, gitu. Kuliah aja baru keluar. Berarti ini balik ke kampung apa benar? Iya, balik ke kampung. Putri tiba-tiba menyeruak di publik. Bukan lagi Sasus karena butuh pembenaran. Betul. Apa benar memang mau ikut kontestasi di Pilkada 2024? Betul. Sudah bulat tekadnya? Sudah bulat, kan billboard udah naik. Pertanyaannya mau diberikan untuk Garut. Kalau posisi saat ini saja ngapain? Gelar S2 bentar dari universitas terkemuka. S1-nya juga profesional. Iya. Bisnis di mana-mana. Alhamdulillah. Terus, apa yang sebenarnya ada di benak Teh Putri? Apa yang justru ya, itu adalah modal. Yang tadi Akang sebutkan itu adalah modal saya untuk dikenal masyarakat, menjadi kredibilitas pribadi. Justru itu yang saya bangun. Ya, jadi sekarang kan kalau orang tanya, sebenarnya kemarin pertanyaan karyawan sendiri, saya sendiri aja, ibu ngapain sih ikut pilkada? Ya kan? Ya kan? Ibu punya segalanya. Loh, berarti selama ini orang ikut pilkada mau cari duit, gitu kan? Ya kan, maksudnya pertanyaan ironisnya seperti itu. Nah, kalau saya kan sebenarnya justru itu yang saya bangun untuk mendapatkan kredibilitas masyarakat bagi saya untuk memimpin, gitu. Karena memang passion leadership memimpin saya itu sudah dari dulu tuh kayaknya udah muncul, ditambah kecintaan terhadap Garut. Jadi dari ketiga anak orang tua saya, yang memang pingin kembali terus ke Garut itu hanya saya. Dan yang lahir di Garut hanya saya, gitu. Ya, kalau mau uji kelayakan misalnya. Jadi yang pertama, tolong lihat track record saya di bidang karya saya untuk Garut. Karya saya untuk Garut kan yang paling pertama sebenarnya itu kolaborasi dengan orang tua, itu salon Bunda Umar. Jadi kebutuhan wanita-wanita muslimah ini kita fasilitasi dengan adanya salon yang tertutup. Itu bertahan cukup lumayan. Udah 14 tahun berarti. Nah, kemarin baru ada acara terlewati alhamdulillah dengan selamat ya. Selamat. Justru malah kita ada pembangunan selama Covid itu, malah kita dapat space waktu untuk membangun gitu. Terus selanjutnya di bidang F&B, saya ibaratnya membangun Lewi Asri dan Bumi Upi ini itu untuk memfasilitasi ruang-ruang publik gitu ya. Berkumpul yang nyaman, betul. Kalau Lewi Asri lebih ke family style kan. Family, terus untuk event. Kalau di sini aku senang ketika anak muda datang ke sini. Anak muda datang ke sini berbagi kegiatan, mereka dari ngobrol, mereka gathering, mereka ngerjain laptopan segala macam. Alhamdulillah terfasilitasi di sini. Jadi lihat karya saya untuk Garut. Itu modal yang paling kelihatan. Yang paling kelihatan. Terus yang kedua, sebenarnya saya ini
bisa dilihat ya, ini bukan maksudnya gimana-gimana, tapi bisa melihat saya keturunan orang tua saya lah. Misalnya orang tua saya itu bukan dalam artian, oh karena kamu anak siapa jadi siapa, enggak. Yang pingin saya lihat kalau tahu orang tua saya bagaimana, lihat kredibilitas dan integritas beliau, gitu. Jadi beliau itu ayah saya sih ya. Saya punya ayah yang menurut saya itu contoh benchmarking kepemimpinan. Kepemimpinan. Kenapa? Karena beliau itu bisa bertahan di tengah dunia coklat yang orang wah gitu. Enggak gitu. Saya merasa beliau ini bisa menjadi contoh bahwa kita tuh tidak mesti ikut-ikutan seperti itu. Dan beliau juga terhadap saya tidak, ini fun fact-nya ya, tidak boleh ada anak beliau yang melanjutkan karir. Nah, nggak ada dari kami yang menjadi berseragam itu gitu kan. Mengitu nggak boleh, justru di-cut ketika orang-orang semuanya melanjutkan besar-besaran, peluang sangat ada. Dari situ saya lihat ayah saya kok bisa begitu ya, bisa bertahan. Oh karakternya ternyata begini. Oh bagus ya, itu saya praktekkan dulu untuk perusahaan. Untuk perusahaan memimpin dari kelompok kecil, sekarang jadi lebih besar lagi. Terus sampai akhirnya ketika ayah saya mengizinkan saya berkompetisi di pilkada, artinya dia merasa oh kamu memang ada kelayakan di situ. Dia dapat restu, sangat full. All out. Ya itu juga ngelobinya lumayan gitu. Beberapa waktu saya butuhkan terutama melobi suami dan melobi ayah sendiri. Akhirnya diizinkan dan didukung. Mungkin saya membuktikan, oh kamu bisa ngomong yang benar, kamu tahu permasalahan, kamu solutif gitu kan. Tapi memang kekurangannya saya baru masuk lagi. Mungkin orang baru mengenal, ya usia juga sih Kang ya, usia juga. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, ini kan politik. Cenderung juga kalau tidak bisa memola politik ini kan kadang-kadang juga meper-meper gitu, dikit-dikit gitu. Kalau nggak bisa banget dia bisa terjerumus. Kemudian apa yang menjadi proteksi untuk seorang putri ini masuk ke politik ini layak karena memang punya proteksi meskipun memang politik ini rentan ke hal-hal yang juga dalam tanda petik. Kira-kira seperti apa? Awal sebenarnya gini, waktu saya punya cita-cita terucap, pingin jadi bupati. Itu udah dari dulu, ingin jadi bupati. Saya belum memikirkan betapa gelapnya dunia politik gitu ya. Pokoknya pengen jadi bupati aja. Pengen jadi bupati aja. Bahkan saya ngomong gini, bisa nggak sih masuk jadi bupati nggak lewat partai? Kan ada independen. Tapi dengan 1001 keribetannya, ya kan? Kita tahu sendiri ceritanya. Ya itulah dunia ya. Terus nggak bisa, kamu harus partai. Kalau kamu mau aman, tenang nanti, walaupun independen kamu kepilih, kamu mau aman, tetap aja harus lewat partai. Terus oke, kita mulai sowan politik segala macam. Oh, agak shock juga bahwa di politik itu sedemikian rupa ya, dengan tanda kutip dan tanda sedemikian rupa. Tapi memang istilahnya gini, ini yang harus saya terima konsekuensi negatifnya, tapi ini adalah konsekuensi positif yang akan saya hadapi nanti gitu. Jadi istilahnya terhadap itu saya mengerti, dapat banyak ilmu terutama dari orang tua, suami saya juga paham seperti itu gitu ya. Mereka berdua ini terutama yang paling saya percaya dong, pasti orang lingkar terdekat yang paling saya percaya. Jadi dari soal politik pertama, kedua udah makin jago nih. Nah gitu, udah makin jago. Jadi intinya nggak boleh baper. Nggak boleh baper. Sama kenyataan akurat. Menurut saya akurat. Dari kali gini ya, kalau informasinya dari orang yang ngerti politik, akurat gitu. Tapi entah mengapa gitu ya, saya mikir bisa kok. Gitu, saya bisa kok. Ayo bisa gitu. Jadi kan kalau orang-orang yang tahu saya, yang pernah satu perkumpulan, satu organisasi, saya tuh tukang gelut. Bener. Emang petarung. Emang petarung gitu. Jadi di Garut sendiri ya lucu lah itu mah pengalaman-pengalaman bermasyarakat gitu ya. Artinya bahwa memang fighting ya, seorang perempuan petarung. Yang sudah terbiasa lah. Fighting lah itu tanda petik. Betul. Apa partai politik yang sudah dilakukan proses pendekatan? Saya lihat dulu dari yang punya kursi kan ya, itu kan yang megang. Ke yang besar dulu, terutama Golkar paling pertama. PKB menyusul, terus PKS ke Pak Dokter sendiri, terus P3 ke Kang Yudi pernah ngobrol, tapi belum ngobrol yang gimana-gimana. Kayaknya baru 4 itu deh, 1, 2, 3. Respon mereka dari Gerindra. Gerindra. Sejauh ini respon-respon dari pembicara politik di partai seperti apa? Alhamdulillah sih sebenarnya semuanya terbuka. Memberi ruang. Pastilah, maksudnya namanya politik kan kita tidak boleh menutup ya, tidak boleh ngunci.
Ada yang kita diundang, ada yang kita mengaturkan diri gitu ya. Kalau mereka rata-rata alhamdulillah ya pasti sama sih omongannya. Berdasarkan survei dulu ya, tapi kan ada cara-cara setelah survei itu kan bukan segalanya ya di awal mah, tapi memberikan guidance. Kita harus gimana nih promosi politiknya. Memang partai politik yang memasukkan nama Putri dalam deretan survei mereka? Ada dong. Ada ya? Ada. Maksudnya lumayan ada lah. Gini, mereka rata-rata belum mulai survei. Tapi yang udah mulai kan Golkar nih, dan akan survei lagi kan mereka tuh. Tapi istilahnya daftar dulu, masuk, nanti nextnya ikut survei. Jadi di upcoming sih. Surveinya belum kayaknya. Masih proses. Masih pada ngumpulin nama kan. Dari sejumlah partai besar yang dilakukan komunikasi yang paling nyaman, ada berapa partai? Tanpa harus namanya? Nyaman tuh. Karena politik itu kan yang penting nyaman. Ya betul, itu saya ngerasain. Ada yang sebenarnya kalau dari nilai jual politiknya tinggi, tapi kok aku nggak nyaman sampai ngomong ke suami, kok aku nggak nyaman ya ada di situ ya gitu, kok nggak nyaman. Tapi kalau yang ini kurang sih, misalnya, tapi kok enak komunikasinya gitu kan. Nah itulah kayak intuisi sih, rada-rada itu ada yang enak tuh 2 deh. Paling fix nih mau di garis 1 atau Garut 2 sih? Nggak ngunci. Saya nggak ngunci. Bebas. Di Garut 2 oke. Garut 2 oke, Garut 1 hayu. Nah, artinya fleksibel ya? Fleksibel. Jadi kalau dari kapabilitas personal tanpa partai misalnya, maksudnya ini sebagai daya jual saya ya. Saya jadi Garut 1 mampu. Mampunya dalam artinya mampu ikut bertarung, bukan mampu. Kalau mampu menjadi G1 mah kan butuh kolaborasi ya. Gitu. Kemudian pendekatan apa yang dilakukan untuk mereka agar pola pikir yang sudah tertanam dari sosok seorang Putri ini memang bisa dipahami oleh konstituennya, kemudian mereka yang akan memilihnya. Seperti apa pola yang dilakukan? Pertama-tama kita harus lihat dulu ya demografi kita dibandingkan dengan geografi kita gitu ya. Kita sebut milenial, milenial kalau berdasarkan range usia. Tapi yang benar-benar milenial itu adalah mereka yang ada di kota. Sebenarnya pola pikir, kalau kita ngomongin pola pikir dan karakter mereka yang ada di kota. Tapi kalau ada yang di Garut Selatan, yang jauh ya, mungkin pola pikirnya akan 11-12 sama generasi sebelumnya. Karena kan yang membuat adanya karakter milenial, Gen Z, dan Alpha, dan segala macam adalah teknologi. Iya, teknologi. Dan yang melek teknologi itu di kota? Di kota, dan kita itu kan belum merata. Kalau kita ngomongin Jakarta atau Indonesia secara keseluruhan ya, kotanya masih kuat. Jadi itu milenial, emang disebut milenial, mereka masih benar-benar pure milenial gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin pilkada, harus ada dibagi 2 nih milenialnya. Jadi kalau kita mau ngomongin sekarang milenial, berarti milenial yang terpapar teknologi ya, terpapar teknologi yang cukup. Nah, pendekatannya, kalau memang mereka dari kalangan educated, yang terdidik gitu ya, saya itu seneng ngomong. Jadi saya lewatnya adalah lewat memberikan bantuan-bantuan bisnis. Jadi bantuan bisnis itu macam konsultasi. Ya, talk show. Ada, aku seneng deh bantu-bantuin kayak misalnya teman-teman mahasiswa, teh mau nggak jadi pembicara? Mau gitu. Nanti kadang-kadang mereka jadi personal akhirnya. Teh aku punya bisnis begini-begini. Itu lebih membuat branding image yang bagus. Walaupun mungkin secara material aku tidak memberikan apa-apa kepada mereka gitu. Tapi mereka kan mengingat gitu-gitu ya. Nah justru dari itulah aku mendapatkan segmen pasar pendukung yang besar. Ya, yang signifikannya di situ. Terus dengan pergaulan, jadi pergaulan kayak gitu ya. Aku tuh kan tukang makan, tukang jajan. Iya, tukang makan, tukang jajan. Jadi aku seneng kalau misalnya nge-review makanan orang. Nah orang-orang yang itu, teh review dong makanan aku gitu. Nah yang kayak gitu. Jadi dari jalur yang aku pahami. Nah tapi untuk mereka-mereka yang segmen daerah atau mereka-mereka yang tidak satu jalur sama saya gitu, mungkin pendekatannya pendekatan populer gitu ya, tapi memang turun ke lapangan lebih penting kalau di Garut ya. Tapi kalau di pedesaan? Nah sebenarnya saya jarang ke selatan. Kalau utara kan hanya perlintasan ya. Bisa. Memang yang benar-benar agak bukan buta ya, belum tereksplor itu adalah selatan. Tapi memang selatan itu kan keluhannya hampir sama kan, akses. Ya akses. Jadi mappingnya ke sana adalah gimana caranya kita mempelajari seberapa besar probabilitas kita untuk menolong problem mereka. Nah, jadi itulah yang menjadi bahan political marketingnya. Tapi ya harus dilaksanain kalau bisa. Jadi makanya aku bilang probabilitasnya visible nggak? Jakarta juga belusukan. Belusukan harus. Zaman sekarang harus.
Sudah enggak. Jadi sekarang aku minggu ini berarti masih di agenda soal politik. Karena kan nanti saya harus tahu dulu nih partai mana yang mengusung. Dan tiket. Iya, tiketnya dari mana. Dunia politik itu butuh kos. Kos ya. Namanya kos politik. Betul. Nah, orang punya bupati, bupati emang punya duit berapa sih? Pertanyaannya, maaf, bukan bermaksud apa. Dari sisi finansial persiapannya sudah fix. Ya kalau udah mau ikutan mah udah fix. Prediksi oleh kami segini-segini. Tapi gini ya, kos menjadi G2 dan G1 beda. Beda. Lebih banyak? Ya pasti G1. Kalau G2 mah aman lah. Nah, gini prinsipnya. Daripada saya G2 keluar banyak tapi jadi G2, mending saya gak jadi apa-apa gitu. Tapi kalau jadi kayak gini, saya tuh sebenarnya passionnya cuma jadi G2. Misal awalnya. Karena saya menyadari ini usia pengalaman begitu. Tapi banyak orang bilang kamu nggak boleh ngunci di G2 gitu. Ya kalau ambisi mah kan setinggi langit gitu ya, setinggi langit. Dengan pertimbangan kos kami siap, kapabilitas pribadi sebenarnya siap, ya. Privilege ada. Ini privilege aku ngomongin gini ya Kang. Memang saya kalau komunikasi ke pusat dan segala macam megang. Tapi saya nggak mau dianggap mentang-mentang kamu anak siapa. Ya. Saya nggak mau. Makanya sekarang saya tuh sangat menjaga silaturahim dengan kalau partai DPC. Ya, ibaratnya saya DPP tinggal ngomong. Tapi kan DPC adalah orang yang akan berhubungan dengan dan kita. Itu dijalin komunikasi. Iya, harus. Jadi saya yang mengurusi DPC, orang-orang nanti yang jadi sekitar saya itulah yang mengurusi komunikasi nanti ke atasnya gitu. Karena saya nggak mau ribut. Ya saya menghormati gitu. Nggak boleh kayak gitu. Dan tugas saya juga adalah saya menunjukkan kepada masyarakat gitu ya, terutama bahwa saya ini adalah orang yang mempergunakan privilege ini dengan baik. Artinya saya mempersiapkan juga pribadi saya sendiri, diri saya sendiri. Privilege ini hanya untuk memenangkan tiket. Untuk yang jadi bupati itu sejak kapan? Oh, udah dari dulu. Dari SMA kali. Dari SMA udah jadi bupati? Iya.